Shalom saudaraku, baik yang di tempat ini maupun yang sedang tergabung dalam live streaming. Selamat malam. Kita mau bersyukur bersama dengan keluarga di tempat ini, Bapak Sabto dan Ibu Puji atas kelahiran anak kedua yang bernama Kalinda Oktarian Saputri. Baik, kita mau sama-sama senangkan hati Tuhan bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bila mana kami berada di tempat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, biarlah kami yang ada Tuhan, yang sedang menikmati ibadah ini, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau menyukakan hati-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan pujian ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Mari kita katakan pujian ini. Kau sungguh indah taranya, sungguh jatuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Dari awal katakan, kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
sungguh-sungguh memuji Engkau Tuhan. Terlebih kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa, kami siapkan hati kami. Mari kita angkat pujian. Mataku tertuju padamu. Daripadamu Tuhan, yang boleh keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, dan boleh memberkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini di tempat ini keluarga besar Bu Masirah, keluarga Pak Sabto dan Mbak Puji. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan menggenapi dulu apa yang dicatat di dalam firman Tuhan mengenai anak-anak.
Alkitab mengajarkan bahwa anak-anak tidak dibaptis. Firman Tuhan mengajarkan bahwa anak-anak diserahkan sebagaimana Samuel diserahkan, Yesus juga diserahkan. Dan ketika Yesus diserahkan, firman Tuhan menyebutkan Yesus itu bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan semakin berkenan kepada Allah dan kepada manusia. Kemudian ketika di dalam pelayanannya, Yesus juga membuktikan bahwa Dia juga sangat menyukai anak-anak dan rindu untuk memberkati anak-anak. Maka pada malam hari ini kita sebelum lebih dalam di dalam firman Tuhan, saya ingin menyampaikan firman lebih dulu untuk membawa kepada penyerahan anak bagi keluarga yang berbahagia, keluarga Pak Sabto, keluarga Mbak dan Mbak Puji. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Di malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa menyaksikan penyerahan anak ini. Bukan hanya sekedar menyaksikan, tapi kita sama-sama akan berdoa supaya anak yang hari ini diserahkan yang bernama Kalinda Kalinda Oktarian Saputri benar-benar menjadi anak sebagaimana yang Yesus lakukan kepada anak-anak, yaitu anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, sehingga anak ini akan bertumbuh, bertambah besar, bertambah hikmatnya, semakin berkenan kepada Allah dan kepada manusia. Kita angkat pujian tadi, "Ku kagum hormat akan Engkau." Saya mengundang untuk Mbak Puji, syukur Allah Mbak Sabtu juga bisa hadir, untuk kita sama-sama untuk menyerahkan anak ini. Glory haleluya Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami datang dan tunduk di hadapan malam hari ini beserta dengan keluarga hambamu Pak Sabto dan Ibu Puji. Kami hadir merendahkan diri di hadapan-Mu sebagaimana firman-Mu hari ini Tuhan. Kami Mu kekasih Kalinda Oktarian Saputri kembali ke dalam tangan Allah. Kami merindukan hari ini Tuhan, ketika hamba-Mu menggendong anak ini, Engkau sendiri yang menggendong anak ini dan menumpangkan tangan atas kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan atas kehidupan anak ini, penyertaan Tuhan atas anak ini, biarlah Roh Kudus menaungi di sepanjang kehidupannya, sehingga anak-Mu kekasih ini boleh bertumbuh, bertambah hikmatnya, bertambah besar, semakin berkenan kepada Allah dan kepada manusia, menjadi anak yang diberkati Tuhan di dalam segenap hidupnya, mempermuliakan nama Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Jadi anak yang terus berbakti kepada orang tua dan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Yesus ditinggikan. Terima kasih Kau berkati Pak Sabto, berkati Puji, berkati keluarga ini, jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup mereka Tuhan, sehingga segala sesuatunya Engkau yang mengaturnya, baik keluar maupun ke dalam rumah. Mereka selalu ada di dalam keberkatan yang dari Tuhan. Terima kasih, berkati juga Bimo Tuhan pasca sunatnya. Kau terus membimbing anak ini juga menjadi anak yang terus diberkati dan menjadi kebanggaan bagi orang tua dan menjadi mempermuliakan nama Allah. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Ininya suratnya.
Baik saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Mari kita sama-sama berfirman. Hari ini saya akan menyampaikan firman lanjutan dari minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar berdiri di atas janji Allah. Minggu yang lalu kita belajar bahwa kita hidup di dalam berkat Tuhan, di dalam naungan firman Tuhan, keberkatan yang dari Tuhan. Meskipun keadaan mungkin berbeda, tapi mari kita belajar berdiri di atas janji Allah. Kita baca firman Tuhan dari Roma pasal 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia memperkuat atau ia diperkuat iman dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, teladan iman kita adalah Abraham. Ya, dia memiliki iman yang begitu luar biasa. Dalam kondisi umur sudah 75 tahun, Sarah sudah 65 tahun, mereka harus meninggalkan Ur Kasdim untuk pergi ke tempat yang belum ditunjukkan Tuhan. Dia hanya mengikuti apa kata Tuhan mau pergi kemana, dengan satu tujuan bahwa Tuhan mau memberikan keturunan, memberikan anak perjanjian, dan akan menjadi berkat, membuat mereka diberkati, lalu kemudian menjadi berkat. Waktu mereka mau berangkat dari Ur Kasdim menuju ke Haran, mereka belum mendapati apa-apa. Mereka membawa Lot untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan. Tapi kita melihat bahwa dalam ayat ini, semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya ke usia mereka. Sementara mereka ada di dalam perantauan, firman Tuhan menyebutkan tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Abraham adalah seorang yang berdiri di atas janji Tuhan dengan ketidakgoyahannya. Dia mengalami, apakah dia juga mengalami kebimbangan? Pernah mengalami kebimbangan juga. Tetapi ketika dia waktu bimbang dan waktu Allah belum menggenapi janjinya, ketika malam hari Tuhan membawa Abraham keluar dan melihat bintang-bintang, kata Tuhan, silakan hitung, tahu bisakah engkau menghitung bintang itu? Tidak, segitu banyaklah nanti keturunanmu. Dan Abraham menjadi percaya dengan melihat apa yang dilihatnya, yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ketika siang mulai galau juga, maka dia juga dibawa oleh Tuhan ke padang gurun, ke padang pasir. Lihatlah ini pasir, bisa menghitungkan engkau tidak, segitu banyaklah keturunanmu. Dia belum punya keturunan, tetapi dia punya iman yang luar biasa, mengimani janji Tuhan, mengimani firman Tuhan, bahwa dia yakin bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Sehingga akhirnya sampai 25 tahun dia menanti. Akhirnya dia bisa menikmati anak perjanjian pada saat dia berumur 100 tahun dan Sarah berumur sudah 95 tahun, maka 90 tahun kemudian baru dia bisa mempunyai anak. 25 tahun, bukan waktu yang pendek untuk tetap berdiri di atas janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, Alkitab adalah buku yang penuh dengan janji Allah. Kurang lebih 30.000 dari janji yang ada dicatat di dalam firman Tuhan. Dan sebagian besar dari janji itu adalah berhubungan dengan kebutuhan manusia. Sebagian besar dari janji itu ada berhubungan dengan kebutuhan hidup kita. Apa enggak luar biasa itu? Janji Tuhan begitu banyaknya, dan sebagian besar itu berhubungan dengan kebutuhan kita. Nah saudara, permasalahannya adalah kenapa kita tidak menikmati janji itu? Kenapa kita sering gagal untuk bisa menikmati janji itu? Karena kita yang sering gagal menyadari dan kemudian menuntutnya dari Tuhan agar menjadi milik kita. Ya. Kita sering menuntut padahal Tuhan sudah berjanji, sebagaimana yang akan disampaikan besok hari Minggu. Ada banyak orang yang katakan Tuhan minta dari Tuhan terus. Lalu kemudian izinkan Tuhan, izinkan Tuhan, izinkan Tuhan. Ya kalau kita mengizinkan tapi kita masih khawatir, kita ragu, ya bagaimana? Ya. Kadang-kadang kata izinkan Tuhan itu let God. Ya. Ya, biarkan Tuhan, biarkan Tuhan. Lalu bagaimana ketika kemudian bisa terjadi? Maka D-nya yang terakhir itu harus jatuh dulu. Bukan let God tapi let go. Ya, berserah. Untuk bisa kemudian janji Tuhan bekerja dalam hidup kita adalah ketika kita bisa berserah kepada Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau belajar. Seringkali kita seperti anak sulung. Minggu yang lalu sudah dicontohkan bahwa dia yang ada di dalam bapaknya, bersama dengan bapaknya, tetapi dia tidak menikmati. Hanya sekedar anak kambing saja dia menjadi permasalahan. Kenapa kok dia belum pernah menikmatinya? Nah, apa yang harus kita lakukan dan seperti apa janji itu? Mari kita akan belajar bersama-sama. Saudara,
Perhatikan di sini, berdiri di atas janji Tuhan. Yang pertama adalah bahwa janji itu yang berhubungan dengan hari ini. Ada yang janji yang berhubungan dengan yang akan datang, ada janji yang berhubungan dengan hari ini. Hari yang sedang dan akan kita lewati sepanjang hari ini. Kita kan ada yang bingung tentang hari ini, ada yang khawatir juga tentang hari ini. Saudara perhatikan, janji tentang hari ini adalah yang pertama, adalah janji tentang keselamatan. Firman Tuhan berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Orang berbicara tentang keselamatan seringkali hanya berbicara tentang kehidupan yang kekal, tentang hubungan yang kekal. Padahal keselamatan itu juga berasal daripada shalom. Ya, shalom, damai sejahtera, shalom itu hidup berkelimpahan, shalom itu sehat walafiat, shalom itu berhasil, shalom itu juga sembuh, shalom itu dalam keadaan tidak kekurangan. Kalau kita nulis surat biasanya adalah salam saya sehat walafiat. Artinya kita benar-benar berada di dalam kehidupan yang shalom. Jadi kalau kita berkata shalom, apakah kita juga shalom? Bukan hanya berbicara tentang damai, tapi berbicara tentang secara holistik kehidupan kita. Keselamatan itu adalah keselamatan kehidupan kita, bukan hanya keselamatan tentang kehidupan yang kekal, tapi kehidupan kita selamat hari ini. Selamat tidak jatuh di dalam dosa, selamat tidak jatuh di dalam hiruk-pikuk yang membuat kita tidak nyaman di dalam hidup ini, selamat yang membuat kita mungkin tidak kemudian tidak diintimidasi oleh tuduhan-tuduhan yang membuat kita tidak berdaya. Ini adalah tentang janji hari ini. Makanya kalau kita berbicara tentang hidup di dalam janji Tuhan, hari ini juga kita sudah menikmati janji itu. Saat ini juga kita sudah menikmati janji itu, manakala orang itu bisa menikmati hidup. Makanya selalu saya bilang dalam status itu, hidup itu adalah dijalani, dinikmati, dan disyukuri. Kenapa? Nah, kalau nggak dijalani 24 jam itu akan kelewat. Jadi kita akan menjadi orang yang rugi melewati hari itu. Yang kedua, dinikmati. Kalau nggak dinikmati kita ribet. Setiap hari susah, hari ini susah, besok akan tambah kesusahan. So kata Tuhan apa? Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Lalu kita makan hari ini juga sama kok. Gitu kan, besok juga harus makan lagi. Nah kalau hari ini makan sambil cemberut gak enak, ya rugi banget. Besok akan gak menikmatinya. Nah saudara, itu yang lalu berikutnya disyukuri. Kenapa? Nah kalau nggak disyukuri juga kita akan nggak bisa menikmatinya. Bahwa kita bisa melewati itu juga karena anugerah Tuhan. Yang kedua, janji untuk hari ini apa? Janji pertobatan. Pertobatan itu adalah janji hari ini. Saudara perhatikan firman Tuhan. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Bukan besok. Hari ini. Makanya di dalam Tuhan untuk keselamatan tidak ada mudah-mudahan. Tidak ada mbok menowo. Tidak ada ya semoga. Jadi kalau kita hari ini selamat, ya selamat. Ya saudara perhatikan, nggak ada wah mudah-mudahan nggak selamat besok. Sehari ini dulu kita selamat. Ya. Jadi kita punya keyakinan di sini katakan, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Untuk itu berbicara tentang pertobatan yang membuat kita bisa selamat hari ini itu adalah ketika kita mampu untuk melembutkan hati kita dan mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita, supaya firman yang didengar itu masuk telinga kanan, tidak keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan atau masuk telinga kiri, kalau dua-duanya mendengar, dimasuk dua-duanya, lalu masuk ke dalam hati. Jangan masuk ke dalam pikiran saja, jangan otak saja. Nanti kita akan menjadi orang yang suka protes firman Tuhan, sedikit firman Tuhan, protes dengan firman Tuhan. Nanti jadi Kristen lele. Ya, saya lagi pelihara lele, itu lelenya gede-gede, ternyata kalau makan tuh kepalanya tetap lebih besar. Jadi Kristennya yang penuh dengan kesombongan. Tapi kita masuknya beda sama gosip kan, masuk telinga kanan, keluarnya lewat mulut. Nah saudara, tapi kalau keselamatan firman itu adalah masuknya langsung ke dalam hati. Jadi jangan mengeraskan. Kalau firman itu berusaha teguran, ya kita syukurin. Kalau kita bicara tentang berkat, ya juga kita harus syukurin. Kalau kita bicara firman itu tentang janji, ya kita juga harus bersyukur. Kenapa? Karena firman itu memang tajam katanya. Dia tajam seperti pedang bermata dua. Saudara perhatikan, dia yang mampu walaupun kita tidak menyadari, tapi firman tahu betul.
Nah saudara, itu janji tentang hari ini. Berikutnya janji hari ini adalah satu, janji tentang keselamatan. Yang kedua, janji tentang pertobatan. Yang ketiga, hari ini adalah janji penyertaan Tuhan. Saudara, kenapa janji penyertaan Tuhan? Karena ada begitu banyak orang menghadapi hari ini, itu menghadapi hari yang kita lewati seolah-olah kita lumrah, Tuhan tidak menyertai. Padahal firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8 dan Matius 28 ayat yang ke-20, Ibraninya bilang begini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sementara dalam kitab Matius disebutkan, dalam Injil Matius 28, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saudara, ini pernyataan Tuhan bahwa pernyataan hak Tuhan tentang hari ini. Penyertaan Tuhan bukan bicara besok, tentang hari ini. Setiap hari Tuhan menyertai. Walaupun mungkin kok keadaannya begini, yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada satu cara yang Allah mau tolong di dalam setiap kejadian yang kita hadapi, yang kita alami. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam setiap peristiwa yang kita hadapi yang kita tidak mengerti. Ya, banyak hal yang kita tidak bisa pahami, seperti kejadian Yusuf mendapatkan janji dari Tuhan untuk menjadi pemimpin besar di Mesir, pemimpin besar yang membuat banyak orang tunduk, bahkan keluarganya juga sujud kepada dia. Walaupun akibatnya dari situ dia mendapatkan orang yang iri, orang yang tidak nyaman, mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman. Tetapi semua proses yang terjadi menurut pemandangan manusia itu gagal, dia tidak lari dari masalah. Ya saudara, dia tidak lari dari persoalan, dia menghadapinya dengan penuh penyerahan, dengan penuh iman, dengan penuh sukacita. Alkitab selalu mencatat bahwa dan Yusuf disertai Tuhan. Jadi satu proses yang dihadapi itu adalah proses untuk sampai kepada bahwa bagaimana dia menjadi orang kedua di Mesir. Lalu kemudian Alkitab mencatat dia karena menikmati pertolongan Tuhan, maka saudara-saudaranya kemudian dia tempatkan di satu tempat di tanah Gosen. Kenapa tanah Gosen? Karena dia menikmati dimanapun dia berada. Makanya kata firman Tuhan, ketika menempatkan di Gosen dengan satu janji, aku dekat dengan engkau dan engkau dekat dengan aku. Gosen itu artinya kita dekat dengan Tuhan dan Tuhan dekat dengan kita. Itu berbicara bukan dengan tempat yang tertentu, tapi dimanapun kita, sedang apapun kita, itu adalah selama kita dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Tuhan katakan penyertaan Tuhan itu adalah sempurna. Kenapa? Sebab Yesus bilang, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, tentu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, aku akan memberikan kepadamu. Nah, yang sering terjadi adalah kita ada di rumah Tuhan tetapi kita tidak dekat dengan Tuhan. Salah satu ilustrasi yang besok akan juga disampaikan adalah ketika kita seringkali kalau kita pegang selang, kita kaget lalu selang itu kepijit, yang terjadi apa? Airnya kan jadi macet. Nah itulah, saluran itu ada tapi kadang kita kaget, khawatir, lalu kepijit. Bukan gak ngalir berkat itu, tapi kitanya yang kaget. Kalau kitab Zakaria mengajarkan ada tentang kandil, 2 kandil, maka ada 2 saluran kandil emas di situ. Kenapa yang membuat tidak sampai itu emas itu, berkat itu, kenapa? Karena kekhawatiran, ketakutan yang menghambat. Mari kita belajar untuk menikmati hari ini adalah janji penyertaan. Janji penyertaan hari ini yang kedua, hidup di dalam janji penyertaan hari ini berikutnya hari ini adalah keberhasilan hari esok ternyata ditentukan oleh langkah yang diambil pada hari ini. Komitmen kita untuk konsisten di dalam kebenaran firman Tuhan, menikmati setiap hari dan menjalaninya, maka itu yang akan menentukan apakah kita bisa menikmati hari ini atau tidak. Saudara perhatikan dalam Mazmur 1 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang menentukan ayat 3 loh. Ayat 3-nya apa? Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada waktunya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat itu berturut-turut, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat 1-nya itu berbahagialah yang tidak. Jadi orang yang tidak berbahagia adalah ketika orang menuruti nasihat orang fasik, yang hidup di dalam perkumpulan orang berdosa. Tapi yang kesukaannya yang berbahagia, ini perhatikan di sini.
untuk bisa mencapai dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, harus diputuskan hari ini. Hari ini keputusannya apa? Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya kesukaan itu kan hobi yang disertai dengan senang. Nah, sekarang kita hobinya kita baca firman atau baca yang lain. Nah, kalau baca berita yang lain kan kita stres, pusing. Tapi kalau baca firman harusnya senang. Nah, tapi kan firmannya pada saat bacanya kok kitab Tawarikh mumet, Pak. Ya sudah, dinikmati. Kalau saudara baca kitab Tawarikh, nanti akan muncul kalimat yang indah. Dari dulu kalimat kitab Tawarikh itu sudah ada. Berapa tahun yang lalu baru muncul tentang berita tentang Yabes. Ya kan, berita tentang Yabes, hebohnya Yabes itu kan Bruce Wilkinson itu baru beberapa tahun yang lalu. Padahal itu kitab ditulis sudah dari zaman dulu. Jadi ada sesuatu yang muncul, nanti akan ada muncul lagi di berita-berita yang lain. Makanya ayo kita kesukaan, apalagi kesukaan yang bingung. Berita firman Tuhan, baca kitab Pengkhotbah bingung, Pak. Gitu kan. Menunggu baca kitab Kidung Agung tambah bingung lagi. Ya. Lalu apalagi nanti baca kitab Wahyu tambah bingung lagi. Tapi saudara, di antara kebingungan itu, karena Alkitab itu akan menjelaskan Alkitab sendiri, Roh Kudus yang akan memberikan penjelasan. Untuk itulah maka suka dulu saja. Begitu suka maka kita akan menemukan kelebihannya, dan kemudian anak menikmati kebersamaan bersama dengan firman Tuhan. Itu janji tentang hari ini, berdiri di atas janji Allah untuk hari ini. Jadi yang pertama untuk hari ini adalah, yang pertama adalah janji keselamatan. Ayo kita nikmati shalom. Yang kedua, janji pertobatan hari ini. Yang ketiga, janji tentang penyertaan Tuhan. Yang keempat, janji tentang untuk kita bisa menentukan langkah hari esok ditentukan hari ini. Yang kedua adalah janji yang berhubungan dengan hari esok. Baru sekarang berhubungan dengan hari esok. Saudara perhatikan, hari esok apa? Adalah Allah berjanji untuk menjamin hari esok. Makanya ketika tadi kita menyerahkan anak, hari ini tentu keluarga ini bersuka cita. Tapi untuk hari esok ini yang katakan firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara perhatikan di sini. Hari esok itu ya ditentukan masa sekarang memang penentuannya. Ketika kita mau sukanya firman Tuhan, ngikuti firman Tuhan. Nah untuk hari esok banyak orang kan yang untuk 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, sebulan udah dipikir sekarang. Masih kurang 10 tahun udah stresnya hari ini. Belum nyampe 5 tahun stresnya udah tambah parah. Baru hari dipikir udah stres banget. Soalnya kita banyak berfokus ke situ. Yuk kita nikmati hari ini sebab untuk hari esok kata Tuhan, kesusahan hari ini cukup hari ini. Makanya ketika bangun tidur kita berdoanya apa? Tuhan angkat segala kelemahan, kelelahan, keletihan, supaya kami besok bangun boleh dengan tubuh yang segar dan diberkati. Tidur di dalam Tuhan, tidur dengan menikmati hadirat Tuhan. Kadang kenapa kalau orang tidurnya tidak nyenyak, pikirannya tidak tenang, wis tidurnya saja gelisah, sambil tidur saja mikir kemana-mana. Ya, geragapan mimpinya ketindihan hubungan. Ya, tahu yang mudah-mudahan yang ada di sana tahu hubungan yang sedang live streaming juga ya. Kita kalau jangan tidur di bawah ini nanti tidak mimpi ketindihan ya. Tindihan ngap-ngapan mikirnya nanti kaget gitu kan. Ya. Dulu saya suka mimpi aja berjalan, suruh beli ke warung jalannya tidur di kebun, rupanya waktu disuruh lagi tidur kebun. Ngambil mimpi ya. Ada yang mimpi suka ngomong enggak? Yang mimpi ngomong gitu. Lagi tidur ngomong, ngobrol, didengerin gitu. Nah saudara perhatikan, karena pusing hari ini. Tapi orang yang, karena dalam kondisi begini sebenarnya rumah yang mewah juga, makanya banyak orang tidak betah di rumah. Tempat tidur yang nyenyak juga tempat tidurnya nyenyak. Tempat tidur yang mahal juga tidak menjamin orang bisa tidur. Kalau pikirannya netral, bleksek neng kursi iso nyenyak gitu. Iya kan? Ada orang tidur pindah sana, pindah. Tapi kalau orang yang udah capek, seger, pikirannya fresh, mau tidur di mana toh? Di amben bambu, so nyenyak nama plek udah ngorok langsung. Kenapa? Karena pikirannya tenang. Tapi kalau banyak pikiran coba, bisa tidur nyenyak nggak? Terus mimpi lagi, gelegapan lagi, waduh, saudara. Itu seringkali begitu. Makanya katakan sudah cukup lah, angkat
beban hari ini Tuhan. Besok bangun dengan tubuh yang segar dan diberkati. Begitu bangun pagi, puji Tuhan bisa melihat pagi hari. Mas Sabto bilang puji Tuhan masih bisa melihat puji gitu ya. Bersyukur di sini ya. Saudara, itu kita bersyukur pagi hari. Sebab kita bisa melihat matahari aja bisa bersyukur sebenarnya. Nggak usah pergi ke mall, sudah di rumah bisa melihat matahari. Yang berikutnya berhubungan dengan hari esok adalah Allah berjanji untuk mengatur hari esok. Allah bukan hanya sekedar menjamin hari esok, tetapi juga Allah mengatur hari esok. Saudara, kalau diatur manusia itu kan capek, tapi diatur Allah itu lebih berkuasa. Perhatikan firman Tuhan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari. Tahu besok mau begini loh. Wah, udah mantap kan. Begitu kita percaya kepada apa yang dipercayakan, akhirnya begitu tidak terjadi ya kita kemudian menjadi kecewa. Padahal kita tahu hari esok kita itu diatur oleh Tuhan. Kalau enggak akan pernah ada lagu tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nah, setiap langkah itu bukan berbicara tentang jalan, itu tentang setiap apapun yang kita kerjakan sebenarnya kita diatur. Maka waktu yang lalu kita sudah belajar satu tema khotbah yang namanya karah. Ya, karah itu waktu apapun yang jadi akan ditentukan Tuhan pada waktu yang tepat, peristiwa yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Itulah doa yang diberikan oleh Eliezer ketika dia sampai di Haran, Mesopotamia. Sudah 65 tahun dia tidak pernah pulang ke sana. Nah, sekarang dia harus pulang mencari gadis untuk Ishak. Dia nggak tahu seperti mana. 65 tahun kok 30 tahun nggak pulang aja pasti sudah bingung ke anaknya sopo perkenalan. Tapi kalau perkenalan saya utusan Abraham mau cari jodoh buat anaknya, dan ini dionta penuh dengan hadiah, pasti semua antri. Aku saja, aku anaknya Abraham, tujuannya ribut semua. Dia nggak tahu. Dan dia tidak mau memberitahukan. Dia hanya bilang, Tuhan, kiranya pada hari ini kau tunjukkan. Nanti kalau ada perempuan, gadis, yang aku bilang, beri aku minum, dia akan bilang, ini minumnya Tuhan, dan untamu saja akan aku beri minum juga. Itulah jodohnya. Itu yang disebut dengan karah. Kok ya dilalah kersaning Allah. Ada seorang gadis yang bernama Ribka. Udah Ribka datang, lalu dikatakan sama Eliezer, beri aku minum. Ribka bilang, ini Tuhan minumnya, dan untamu pun akan aku beri minum. Tuhan kan dilalah kan, sore-sore. Ribka kok ya dilalah datangnya sore. Yang paling hebat itu ternyata kok ya dilalah, Ribka itu benar-benar keturunan dari turunan Abraham atau dari keluarga Abraham, dan ternyata dia bukan pemalas. Kenapa? Memberi makan unta 10 itu. Kalau 76 liter satu ontanya minumnya, berarti dia harus menyediakan air 760 liter. Nimba loh, tidak seklek pakai keran sekarang. Ya kan nimba. Coba gadis-gadis sekarang yang ada di sini masih mau nimba enggak? Jangankan nimba, nyuci saja tidak mau gitu kan. Ya. Nimba air wong tinggal nyirami pohon aja di depan, tinggal cerkeran aja, mesti kalau nggak disuruh belum mau. Bukan tidak mau, belum mau, besok mesti mau. Tapi Ribka nimba 750 liter kurang lebih. Kenapa? Untuk unta. Ternyata unta itu makanya minumnya banyak ya. 76 liter satong minum. Perhatikan, mengatur. Siapa yang mengatur? Tuhan. Dilalah ya datangnya sore, kumpulkan di situ sore, ketemu juga sore. Ketika Yesus datang ke Samaria, kok ya dilalah murid-muridnya itu lapar, lalu murid-muridnya pergi beli makan. Perempuan Samaria itu datang kepada Yesus sehingga dia bisa ngobrol dengan Yesus. Coba kalau ada muridnya, pasti rese muridnya. Saudara perhatikan, akhirnya dia bisa diselamatkan. Nah, kita pun akan bertemu dengan karah itu. Kenapa? Setiap waktu kita juga diatur oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah berhubungan dengan hari esok. Kenapa? Karena rahasia hari esok ada di tangan Tuhan. Rahasia hari esok akan di tangan Allah. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 ini telepon langsung Tuhan, nomornya begitu. Nomor telepon ke Tuhan itu 333. Perhatikan di sini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau
ketahui. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui, ada hal-hal yang sudah kita ketahui diperhitungkan. Nah, yang tidak kita ketahui itu nanti Tuhan. Pernah nggak kita dilalah belok jalan? Ternyata di situ ada sesuatu. Tuhan suruh belok, atau mungkin mau berangkat kok tertunda dulu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kasus menara kembar di Amerika, banyak sekali kan yang orang kok ya dilalah, ada yang anaknya rewel, ada yang sakit, ada yang ini, sehingga mereka tidak masuk di dalam kecelakaan itu. Ketika bom masuk itu di Marriott Jakarta, dilalah ada orang yang sedang berjalan dan jalannya itu di belakang tiang. Maka ketika ada jenazah lewat ke sini, ngelewatin semua, lewatin dia. Kenapa? Kok ya dilalah, dia berjalan sambil ini tuh di depannya lurus dengan tiang. Tuhan yang mengatur untuk bisa, Tuhan yang menetapkan. Suatu kali ada yang naik bus juga, dia tiba-tiba pengen ke kamar mandi, turun di situ, lalu kemudian busnya mendapatkan musibah, dia bisa naik lagi yang lain sehingga tidak terlambat. Nah, saudara perhatikan di sini, inilah makanya Tuhan menetapkan hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita mau jadi apa kita nggak tahu. Saya dulu nggak pernah berpikir mau jadi hamba Tuhan. Siapa yang menetapkan? Tuhan. Dari kampung datang ke Jogja, sekolahnya SMEA, maksudnya jadi ekonom gitu kan, punya bon akuntansi, kemudian kuliah di fakultas ekonomi nggak jadi lagi, udah di fakultas hukum nggak jadi lagi, kuliah bahasa Inggris gagal lagi, kemana-mana gagal, ujung-ujungnya sekolah teologi selesai gitu. Saudara perhatikan, dan tiba-tiba jadi hamba Tuhan. Orang Sunda nggak ada di Jawa, di sini kan. Saudara perhatikan, dan gayanya berbeda, tapi memang Tuhan tempatkan. Bisa ketemu dengan saudara yang ada di sini. Ini cara Tuhan memang mengatur. Makanya mari kita belajar untuk kita jangan seperti Yunus yang kemarin akhirnya lari dari aturan Tuhan, akhirnya merugikan banyak orang ya. Mari kita belajar. Kenapa? Karena Tuhan itu tentu, kata Daud, dia punya satu keyakinan, apapun yang terjadi Tuhan pasti akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan untuk menyegarkan jiwa kita supaya kita boleh menikmati Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Berdiri di atas janji Tuhan, berjalan di atas janji Tuhan, dan menikmati janji itu hari lepas hari. Kita hidup di dalam anugerah dan menikmati anugerah itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau bersyukur, kita mau datang kepada Tuhan. Glory haleluya Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Nyanyikan pujian ini, kita mau bersyukur di hadapan Allah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Beranikah kita bersyukur kepada Tuhan? Sungguh ajaib untuk
kepadamu karena Engkau memberitahukan hal-hal yang terjadi hari ini dan besok bagi kami. Biarlah kami belajar untuk terus berjalan di dalam janji Tuhan, di atas janji Tuhan. Kami melangkah dengan iman, dengan apapun yang Tuhan boleh lakukan bagi kami. Untuk itu hari ini kami membuka hati kami sepenuhnya bagi Engkau Tuhan. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Kami buka hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus bertahta di dalam hidup kami, yang akan menuntun, menopang kami, membimbing kami selalu di dalam kebenaran. Kami boleh memahami Tuhan, janji Tuhan, boleh menikmati janji Tuhan yang berhubungan dengan hari ini, janji Tuhan yang berhubungan dengan hari esok. Itulah makanya kami percaya Tuhan menjamin seluruh hidup kami, yang akan mengantarkan kami kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami mau belajar mensyukuri hari ini meskipun kami tidak mengerti. Kami belajar untuk mengimaninya meskipun kami tidak paham, karena kami tahu Tuhan paham betul apa yang sedang dan akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Ketika Engkau berkata kepada murid-murid, beri mereka makan, murid-murid protes, tapi dia percaya, dia tahu betul, Yesus mengerti betul apa yang harus dia kerjakan. Dia percaya ketika kepada muridnya, tebarkan jalamu. Murid juga protes, tapi akhirnya dia berkata, karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Matanya kemudian terbelalak melihat hasil yang begitu luar biasa. Kami belajar untuk belajar bertekun dan taat seperti janda yang memilih, janda seorang nabi yang memiliki banyak kewajiban dan tanggungan, tapi dia percaya betul ketika Tuhan berkata sediakan bejana dan jangan sedikit, maka dia percaya betul dengan minyak yang sedikit, itulah dia bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa ketika dia taat dan setia kepada Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk taat dan setia, mengakhiri tema kami Trust and Obey di tahun ini, untuk kami masuk dalam tema yang baru, New Name Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau sedang mempersiapkan nama baru, sebutan yang baru bagi kami, adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang hidup di dalam keberkatan Tuhan, ada di dalam naungan kebenaran firman Allah, dan kami hidup di dalam janji, di atas janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami yang hadir, yang hari ini menikmati live streaming, yang nanti juga akan sama-sama belajar kembali menikmati live streaming ini, biarlah Tuhan Kau juga memberkatinya. Terima kasih, berkati keluarga besar Ibu Masirah Tuhan, baik keluarga Mas Triono, keluarga Mbak Lanjar, Mbak Yamtini, keluarga Mbak Puji. Kami bersyukur buat keluarga besar ini. Kami percaya Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami menyerahkan bangsa kami melepaskan shalom bagi bangsa ini, baik pemimpin-pemimpinnya, aparat keamanannya. Kami percaya Engkau berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menikmati berkat Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Kita berjumpa hari Minggu ibadah yang kita akan belajar bersama-sama makna dari kata berserah. Tuhan Yesus memberkati.